menurut saya tuh hubungan seorang anak dengan orang tua itu harus Mm-mm. segera diselesaikan Mm-mm. karena dampaknya ternyata sangat panjang Iya, dalam kehidupannya gitu kan. iya. Kemudian kalau anak laki-laki nih ya, jadi Mm-mm. kalau anak laki-laki ketika dia tidak mendapatkan sosok seorang ayah gitu Mm-mm. kan, ini juga bisa menjadikan anak laki-laki ini menjadi homoseksual. Oke. Betul, betul, betul. Semoga sahabat Sonora juga ini mendapatkan situasi, kondisi yang cerah. Walaupun memang yang mau kita bahas adalah soal fatherless. Biasanya ngomongin soal sesuatu yang kurang nyaman untuk dibahas ya, Bu Yulia. Untuk beberapa orang ini Oh, mungkin menjadi sebuah ketidaknyamanan, tidak memiliki sosok ayah seperti itu di kehidupan mereka. Tapi sebenarnya kita mau kenalan dulu nih sama fatherless atau dampaknya terhadap perkembangan anak. Seperti apa sih sebenarnya Bu Yulia di dunia psikologi? iya, jadi kata ini dulu ya, berarti fathers itu diibaratkan seperti menggambarkan Mm-mm. bahwa seseorang sebenarnya memiliki ayah, Mm-mm. tetapi ayah di dalam keluarga ini tidak begitu berperan. Oke. Itu, iya. Sebenarnya memiliki ayah, tapi Mhm. ayahnya tidak berperan. Mungkin Mhm. dia sibuk mencari nafkah dan Mhm. lain-lainnya Mhm. gitu Mhm. kan. Sehingga figur ayah itu tidak ada dalam dalam diri seorang anak. Oke, oke. Baik, Bu Yulia, ini kan tadi dijabarkan bahwa memang fatherless ini bukan hanya melulu soal tidak memiliki ayah, tapi bisa saja ayahnya ada, tapi tidak berperan dalam keluarga tersebut seperti itu, Bu Yulia. Tapi Iya. apakah ada bedanya antara yang memang sosok ayahnya ada tapi tidak berperan dengan yang memang misalnya orang tuanya bercerai dan tidak ada sosok ayah secara fisik dalam keluarganya? Ini apakah memiliki kondisi psikologi yang berbeda, Bu Yulia? Ya. Terima kasih Mas Han. Jadi mungkin saya jelaskan dulu ya, Mm-mm. kondisi fatherless itu bermacam-macam. Mm-mm. Ada yang memiliki ayah namun Mm-mm. tidak hadir dalam kehidupan sang anak, Mm-mm. atau juga ayah yang sudah meninggal. Mm-mm. Ketiga, tidak memiliki ayah karena faktor perceraian, itu Mm-mm. juga bisa, atau Mm-mm. karena perselisihan dalam keluarga. Oke. Kemudian ayah tidak hadir karena terlalu berkomitmen dalam bekerja, sibuk bekerja, misalnya yang bekerja di luar kota, Mm-mm. pulangnya ada yang misalnya ada yang 1 tahun sekali, 8 tahun sekali, itu kan, Mm-mm. sehingga ayahnya tidak jarang hadir dalam kehidupan si anak. Iya. Ada juga ayah yang hadir secara fisik, namun tidak hadir secara utuh Oke. karena tidak tertarik dengan kondisi anak. Oke. Ya, Iya. iya, Nah, Bu Yule ini kan tadi ternyata ya, macam-macam ya. Fatherless ini iya, ternyata bukan cuma soal fisiknya saja yang tidak ada, bisa iya, saja fisiknya ada betul, tapi tidak berperan. ya, Nah, kalau begitu Bu Yule sebenarnya untuk ya. kondisi kasus yang ayahnya ada secara fisik tapi tidak berperan, sejauh mana sih kita bisa menilai bahwa sosok ayah ini tidak berperan? Apakah kalau hanya menafkahi itu sudah bisa dibilang fatherless, atau ketika tidak ada interaksi, atau seperti apa sih sebenarnya kita bisa menilai sosok ayah ini tidak berperan dalam keluarga? Ya, jadi setiap anak itu kan kebutuhannya sebenarnya sama itu ya, bahwa Ya. dia sebenarnya mempunyai kebutuhan untuk hadir Mm-mm. seorang ibu dan seorang ayah yang Mm-mm. dua-duanya ini tidak bisa digantikan oleh siapapun gitu Ya. kan. Mm-mm. Jadi memang seharusnya anak ini mendapatkan kasih sayang yang utuh Mm-mm. dari keduanya ini gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Jadi memang sebenarnya apa ya? Ketika kita melihat permasalahan pada anak sekarang ini, Mm-mm. ketika kita hubungkan benang merahnya ini adalah banyak permasalahan disebabkan oleh ketidakhadiran Mm-mm. seorang ayah Oke. yang menyebabkan pasti berdampak banget terhadap Mm-mm. anak perempuan maupun anak Mm-mm. laki-laki Mm-mm. dengan tidak hadirnya seorang ayah ini. Baik, Bu Yule tadi disebutkan juga berdampak bagi anak perempuan maupun laki-laki. Memang kita tahu Bu Iya, Yulia, memang pada dasarnya kebanyakan ini kalau anak perempuan lebih dekat sama ayah, anak iya laki-laki betul. lebih dekat sama Iya, ibunya. Nah, apakah iya. sebenarnya konsep fatherless ini memiliki dampak yang sama terhadap anak laki-laki dan juga perempuan, Bu Yulia? Oh ya, oke ya. Mungkin saya jelaskan dulu ya Mm-mm. dampak secara umum dulu gitu kan Mm-mm. tentang fatherless ini. Jadi memang ketika seorang anak yang fatherless ini, dia akan memiliki rendahnya harga diri gitu kan. Mm-mm. Rendahnya harga diri ketika dia dewasa. Mm-mm. Kemudian perasaan marah yang kuat, yang apa namanya ya,
yang dapat bertahan hingga ini apa namanya? Jadi dia menyimpan rasa amarah yang Mm, sangat kuat mm, sebenarnya. Kemudian rasa malu yang disebabkan karena merasa berbeda dari mm, anak yang lainnya. mm, mm. Kemudian merasa sendirian, Iya. kesepian, Mm, mm, cemburu gitu kan. mm, mm, Kemudian juga bisa mempengaruhi adalah bagi anak perempuan ini menjadi seorang anak yang pencemas, mm, neurotik gitu mm, kan ya. mm. Kemudian juga bisa menyebabkan adalah yang paling bahaya adalah penyimpangan perilaku Oke. dan kemudian Mm, mm. ketidakbermanaan hidup itu juga sangat mempengaruhi. Nah, Bu Yulia, kita juga masih akan membahas nih, kira-kira apakah dampak-dampak ini juga dirasakan yang sama terhadap anak laki-laki dan juga perempuan, atau ada beberapa dampak tertentu yang hanya misalnya dirasakan pada perempuan saja atau pada laki-laki saja? Kayak ini kita bahas dulu ya terhadap anak perempuan gitu ya. Boleh, Jadi Bu Yulia. memang apa ya, pola hubungan ini, Mhm, pola hubungan seorang wanita dengan ayahnya ini mhm. akan mempengaruhi pola hubungan perempuan ini dengan semua pria di dalam hidupnya. Iya. Gimana pun kita tahu gitu kan bahwa ayah adalah sosok pria pertama kali nih yang dikenali oleh perempuan itu kan. Mhm, Cinta pertamanya itu adalah bapaknya gitu mhm, kan. Jadi biasanya anak perempuan ini akan mencari nantinya calon suami itu yang seperti ayahnya gitu kan, seperti mhm, ayahnya. mhm, Tetapi jika sosok ayah ini kurang berperan atau mungkin mengecewakan, mungkin dalam hati anak perempuan ini mungkin kayak bersumpah gitu kan, mhm. ah nanti aku kalau punya suami nggak akan kayak bapakku deh gitu Iya, kan, iya, nggak iya. enak rasanya Mhm, gitu mhm. kan. Tapi kebanyakan gitu kan, mereka mesti akan mendapatkan pacar atau pasangan itu seperti bapaknya. Oh, oke. Ah, ini Sadar bahaya tidak di sadar sini. ya? Iya, secara tidak Iya, sadar iya, tuh iya. ininya dapatnya sama kayak bapaknya. Iya. Ini Mhm, sebenarnya yang bahaya di sini, yang mhm, bahaya di sini gitu mhm, kan. mhm, Jadi apa namanya? Ini yang memang menurut saya tuh hubungan seorang anak dengan orang tua itu harus mhm, segera diselesaikan mhm. karena dampaknya ternyata sangat panjang Iya, dalam kehidupannya gitu kan. iya. Kemudian kalau anak laki-laki nih ya, jadi Mhm, kalau anak laki-laki ketika dia tidak mendapatkan sosok seorang ayah gitu mhm. kan, ini juga bisa menjadikan anak laki-laki ini menjadi homoseksual Oke, gitu. baik. Iya, gitu kan. Jadi kan biasanya dari laki-laki yang homoseksual ini Mhm, itu kan kan ada apa ya, ada akibat dari pola asuh dan kekerasan dari seorang ayah iya. gitu kan. Nah, jadi ada pernah gitu kan, pernah ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi Mhm, mhm, kebanyakan memang mereka itu mendapatkan misalnya kekecewaan mhm, dari seorang ayahnya gitu mhm, kan. Ada juga dua yang memang dia korban dan akhirnya menjadi pelaku gitu kan. Nah, iya. sebenarnya kondisi ini ya bahwa Mhm, ini gini loh, ketika anak laki-laki ini gagal mhm, mendapatkan mhm, figur seorang ayah, mhm. sehingga dirinya ini mulai muncul rasa mencintai dirinya sendiri. Oh, oke. Sehingga dia sangat mencintai sosok laki-laki gitu loh. Mhm, mhm. Karena sangat cinta sama diri sendiri Iya. gitu kan. Dan ketika dia tidak mendapatkan figur seorang ayah, Mhm, ketika dia besar, kemudian mungkin bertemu dengan temannya laki-laki yang baik itu, mhm. dia tuh kayak merasa bahwa sesuatu yang kosong itu kayak terisi kembali gitu loh. Jadi, Oh, iya. ih baik banget ya Mhm, gitu kan. mhm, mhm, Jadi rasanya tuh kayak nyes mhm. banget gitu kan. Iya. Karena memang dia tidak pernah mendapatkan hal itu. Oke, Bu Yuli, kita Oh, mau bahas dulu dari ya, perempuan. Ini tadi ya. memang ketika kehilangan sosok ayah, Hmm, biasanya dia secara sadar dan tidak sadar ini akan mencari laki-laki yang seperti ayahnya sebenarnya ya. iya, Tapi iya juga betul. beberapa kasus misalnya yang papanya Hmm, bercerai, misalnya bersama dengan iya, mamanya, lalu ada juga yang akhirnya mamanya kembali menikah, Bu Yulia. Ada papa iya, sambung. Ini apakah iya kehilangan betul. sosok ayah ini bisa digantikan dengan ayah sambung, atau sebenarnya hanya bisa terisi dengan ayah kandung saja, Bu Yulia? Oke, sebenarnya gini ya, oke. Kalau kita bicara dari sisi seorang anak gitu ya, Mhm, mhm. anak di seorang anak, siapa sih yang mau orang tuanya digantikan? Betul. Nggak ada kan? Iya, Maunya tetap itu gitu kan, iya, ibu iya. sama bapak saya Mhm, gitu mhm, kan. Tapi di mana ketika ada kondisi gitu kan, di mana mhm, keluarga tidak harmonis, itu mhm, pasti akan menimbulkan kekecewaan pada seorang anak. mhm. Dan mungkin ketika dia nggak tahu permasalahan sebenarnya dia marah gitu kan.
mm, Kenapa sih egois banget mm, gitu mm, kan. Kadang malah ada gitu kan pasien yang sampai bilang gitu kan, saya orang tua saya egois banget Bu gitu mm, kan. mm, mm, Terus mereka sebenarnya siapa sih mm, yang mm. menginginkan saya lahir gitu Iya, kan. iya. Mereka kayaknya kalau setelah menikah doa kepengen punya anak, tapi setelah punya anak gitu kan, kenapa mereka nggak mikirin kita gitu Mm, kan. mm. Jadi kan mesti ini menimbulkan kekecewaan yang amat sangat gitu Iya, kan. iya. Gimana pun anak ini kan tahu Mm, mm, ayahnya siapa. mm, mm. Baik. Kenapa ayahnya pergi ninggalin Mm, dia mm, gitu kan. mm, Tetap itu muncul suatu kekecewaan. Makanya mm. kadang banyak kalau saya melihat generasi-generasi sekarang ini banyak yang mengalami apa ya namanya trauma gitu ya, Iya. yang Mm, disebabkan oleh luka pengasuhan. mm, mm. Baik. Iya, luka pengasuhan. Mm. Iya, Bu Yule, artinya ini untuk orang-orang yang memang ya. kasusnya adalah bercerai, kehilangan sosok ayah, dan ternyata juga memang tidak bisa Mm, begitu saja digantikan jika ada ayah sambung seperti Bu Yuli ya. Lalu pertanyaannya, apa yang harus iya. mereka lakukan untuk mengisi kekosongan, kehilangan sosok ayah dalam hidup mereka? Oke. Yang perlu kita dilakukan bagi anak-anak ini adalah pertama kita terima dulu nih Hmm, apapun yang terjadi itu adalah orang tua kita hmm, dengan segala permasalahannya hmm, gitu kan kita hmm. terima dulu karena ya gimana pun itu orang tua kita bukan Iya. dengan segala kekurangannya Hmm, hmm, segala negatifnya itu orang tua kita hmm, kita terima dulu nih hmm, kita berproses di sini untuk menerima kita mulai mungkin ketika kita udah gede nih kita hmm, mulai sudah berpikir kan hmm, kenapa orang tua saya seperti itu kan gitu hmm. kan. Betul. Misalnya ternyata ini loh, ternyata memang ketika kita ngomong trauma, Hmm, trauma ini kan kayak turun menurun jadinya. iya. Misalnya nih, orang tua kita dibesarkan dengan kekerasan. Hmm, Ketika dia trauma ini belum selesai, hmm, tanpa sengaja trauma ini akan disalurkan kepada anaknya. hmm. Oke. Jadi orang tua kita misalnya nih, lu dapat kekerasan misalnya, Hmm, atau mungkin kata-kata nggak enak. hmm, Ketika dia mengalami trauma, hmm, lah trauma ini akan tanpa sengaja dia turunkan kepada anaknya. hmm, Karena adanya hambatan emosi yang belum selesai pada dirinya. hmm, Padahal mungkin kita sebagai misalnya gini, orang tua mungkin tahu ya, ketika mendapatkan kekerasan dari seorang orang tua gitu kan, hmm, aku besok nggak mau seperti itu, nggak enak hmm, rasanya gitu kan, aku mau jadi orang tua yang baik sama anakku gitu kan. Tapi kalau kita trauma tanpa sengaja, ketika kita marah bisa sama persis seperti orang tua kita dulu.